Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali kembali lagi bersama saya Ulfa di podcast KIP Kota Luxmawe, ruang ngobrol santai namun mendalam. Tempat kita mengulik hal-hal menarik seputar demokrasi langsung dari balik layar para penyelenggara pemilu. Teman pemilih, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting nih, tapi luput dari perhatian kita, yaitu publikasi produk hukum. Jadi apa sih sebenarnya produk hukum ini? Kenapa perlu kita tahu dan mengapa? Gimana nih cara KIP Kota Luxmawe menjaga keterbukaan dalam hal ini? Nah, untuk mengobrol lebih dalam sudah hadir bersama kita Bapak Indrawan Eka Putra, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah anggota KIP Kota Luxmawe yang mengampun Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. ya Pak, baik ya. Terima kasih ya Pak udah berkenan hadir di podcast kita hari ini Pak. Oke Pak. Baik Pak, mungkin banyak yang belum tahu nih kerja-kerja penyelenggara pemilu bukan cuma menghitung suara ya Pak, tapi juga lebih detail dan kompleks ya Pak. Boleh nggak Pak cerita sedikit nih apa saja sebenarnya tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawas di KIP Kota Luxmawe Pak? Ya, terima kasih Bu Ulfa. Iya baik Pak. Berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2022, Iya Pak. perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara kerja Divisi Hukum dan Pengawasan adalah mengkoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, memantau, membuat supervisi, evaluasi yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Luxmawe seperti penyusunan peraturan pemilu, telah hukum, aplikasi hukum, dan penyelesaian pemilu. Berarti menarik sekali ya teman pemilih. Jadi ternyata Divisi Hukum dan Pengawasan di KIP Kota Luxmawe tidak cuma berfokus pada aspek hukum-hukum saja nih ya Pak, tapi juga memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan dan bebas dari pelanggaran ya Pak. Iya benar. Artinya peran divisi cukup strategis ya Pak, mulai dari memberi pendampingan hukum tadi ya Bapak jelaskan ya, mengenai sengketa juga ya Pak. Iya. Sengketa. Berarti juga menyelesaikan sengketa ya Pak. Terus nih Pak, seperti tema yang hari ini kita angkat nih Pak, bisa nggak Pak tolong jelaskan kepada teman pemilih di luar sana, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan produk hukum di KIP Kota Luxmawe Pak? Produk hukum Kota Luxmawe itu adalah JDIH. Itu bukan di Luxmawe nya, tetapi di seluruh Indonesia, turun daripada KPU Pusat atau KPU RI, di mana seluruh kegiatan peraturan didokumentasikan dan diarsipkan di JDIH setiap kabupaten kota agar kita semua paham terhadap peraturan-peraturan yang telah dilakukan dan dibuat dan seperti tahapan peraturan daripada pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Jadi apa itu JDIH Pak? Apakah aplikasi? JDIH itu adalah jaringan demokrasi informasi hukum. Itu bukan kita saja sebagai penyelenggara yang tahu, tetapi juga bisa diketahui oleh masyarakat umum. Berarti semua masyarakat umum di luar sana bisa mengakses JDIH ini ya Pak? Ya, itu diakses, silakan masyarakat umum mengakses di laman KIP Kota JDIH KIP Kota Luxmawe. Ya, berarti dengan dipublikasikan SK tersebut masyarakat bisa tahu dasar hukum dari setiap keputusan ya Pak? Ya. Itu berarti Pak, bisa menjaga akuntabilitas agar semua proses penyelenggara pemilu dapat diawasi secara terbuka ya Pak? Iya. Jadi masyarakat juga tahu ya Pak bagaimana prosesnya ya Pak. Boleh nggak Pak ceritakan sedikit bagaimana jenis-jenis SK atau keputusan yang diupload di JDIH ini Pak? Sebenarnya JDIH ini seluruh peraturan terangkum di JDIH. Baik apapun itu, peraturan apapun itu, kegiatan apapun itu selalu dilengkapi dengan SK ditandatangani oleh ketua. Sudah pasti SK tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka kita tetap turut seperti SK yang telah ditetapkan.
Jadi menurut penjelasan dari Bapak teman pemilih, produk hukum di KIP Kota semuanya ternyata mencakup berbagai keputusan peraturan yang jadi landasan untuk pemilu ya Pak. Ya. Jadi dengan adanya produk hukum ini, masyarakat juga bisa tahu bagaimana langkah KIP dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas ya Pak. Ya, jadi nggak asal dan pasti ya Pak, sesuai dengan aturan dan dipertanggungjawabkan ya Pak. Ya, betul. Oke, menarik sekali Pak. Jadi SK publikasi produk SK seperti apa nih Pak? Misalnya kan ada tuh SK yang dilarang gitu, ada ketentuannya Pak. Misalnya kayak nggak semua SK nih kan bisa diupload nih Pak. Ya, ini sebenarnya seluruh SK kita upload, termasuk seluruh SK, seluruh keputusan. Karena itu menjadi suatu pertimbangan ketika kita punya masalah. Misalnya begini, kita kan di sini kan ada pada saat pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, kita ada merekrut BPK, PPS dan KPPS. Itu kan melalui Siakba semua. Nah, ketika mereka tidak kita SK kan, maka ini akan menjadi problem sangat besar bagi kita. Ketika kita punya masalah, kita tidak bisa mengambil tindakan. Tetapi ketika kita membuat SK mereka dan kita satukan di dokumen satukan di JDIH, ketika mereka punya masalah kita bisa memberi sanksi. Misalnya begini, ada PPK yang ikut berkampanye atau PPS di salah satu kandidat, tetapi kita tidak bisa membuktikannya, itu maka kita akan memberi peringatan, yaitu surat peringatan keras kita bilang. Tetapi ketika terbukti melakukan pelanggaran, maka kita akan memberhentikan PPK atau P tersebut, dan itu nama juga tersistem masuk ke Siakba. Artinya ketika dia ke depan melamar lagi melalui ini kan Siakba ini kan perekrutannya kan melalui aplikasi namanya itu Siakba, sistem informasi anggota KPU berbadan ad hoc. Nah, ketika mereka kita berhentikan, kita wajib memasukkan nama mereka ke Siakba tersebut. Sampai kapanpun mereka tidak akan bisa mendaftar lagi, baik itu KPPS, PPS-nya, PPK-nya maupun itu termasuk anggota penyelenggara sendiri yaitu KPU. Nah, istilah agar masyarakat memahami apa itu SK. Jadi jangan orang beranggapan SK itu kan hanya sebagai kertas lembar yang tidak ada fungsi sama sekali. Iya. Nah, seperti itu. Itu berarti contoh ya Pak, yang bagaimana biar kita fungsi dari JDIH itu ya Pak. Oke. Bagaimana Pak JDIH ini memastikan dokumen hukumnya selalu update dan akurat Pak? Alhamdulillah sampai saat ini JDIH itu selalu terupdate mengenai hukum yang akurat, yang sah sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat, kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan sesuai juga dengan arahan dari KPU pusat yang selalu kita taati dan kita jalankan sesuai dengan keputusan. Seperti itu ya Pak. Menarik sekali ya teman pemilih. Pak, boleh nggak ceritakan bagaimana masyarakat umum bisa mengakses JDIH Pak? Ya, gampang sekali. Masyarakat umum dari dulu bisa mengakses karena itu kan ada di online di website KIP Kota Losmawe. Dan bukan di Losmawe aja, kalau kita ingin mengetahui seluruhnya ada. Seluruhnya ada. Ya, tinggal kita ngambil sama semua websitenya. Berarti masyarakat tidak perlu ke kantor lagi ya Pak, tinggal mengakses JDIH di mana saja bisa ya Pak? Ya, benar sekali. Berarti mungkin ada pesan Pak atau harapan Bapak untuk masyarakat KIP Kota Losmawe di luar sana Pak? Ya, harapan saya ke depan agar JDIH KIP Losmawe lebih maju lagi, dan kepada masyarakat umum saya minta juga selalu mengakses JDIH Kota Losmawe untuk memberi saran dan kritikan untuk lebih membangun kepada KIP Kota Losmawe. Oke. Baik ya Pak, terima kasih banyak Pak atas sarannya Pak. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya nih Pak, sangat inspiratif, dan penjelasan dari Bapak tadi bisa mengetahui informasi dan membuka wawasan semua yang ada di sini ya Pak.
Baik, terima kasih banyak Bapak Indrawan Eka Putra atas waktunya. Beliau adalah anggota KIP Kota Lok Sumawe yang mengampun Divisi Hukum dan Pengawasan atas penjelasannya yang sangat inspiratif dan membuka wawasan. Dan buat teman pendengar, jangan lupa kunjungi JDIH KIP Kota Lok Sumawe dan ikut media sosial resminya biar gak ketinggalan update terbaru tentang produk hukum ya. Dan buat teman pemilih pendengar setia KIP Kota Lok Sumawe, jangan lupa subscribe akun YouTube KIP Kota Lok Sumawe dan komen jika ada pertanyaan yang lainnya seputar KIP Kota Lok Sumawe, dan tolong bantu share videonya ke teman pemilih lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.